Shalom, selamat pagi buat semua sahabat GKPS TV. Semoga damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa, karena penyertaan-Mu sehingga kami dapat menikmati istirahat sepanjang malam. Kiranya firman-Mu yang hendak kami dengar boleh menguatkan kami di dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini tertulis dalam Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, nats ini hendak membagi dua golongan menurut pola pikir manusia. Yang pertama hidup menurut roh atau keinginan roh, yaitu yang tunduk di bawah pimpinan roh dan memusatkan perhatian kepada hal-hal yang dari roh. Yang kedua adalah hidup menurut daging atau keinginan daging, yaitu berpikiran kedagingan, berada di bawah kendali kedagingan. Kedua tabiat ini sangat berbeda dan tidak dapat hadir secara bersamaan dalam diri manusia. Jika roh yang bertakhta di hati dan di pikiran, maka roh itu akan mematikan keinginan daging. Jika keinginan daging yang menguasai pikiran kita, maka roh yang ada dalam hati akan keluar atau tidak bekerja. Yang menjadi pertanyaan sekarang buat kita, siapa atau apa yang bertakhta di hati atau apa yang menguasai pikiran saudara? Siapa yang memimpin hidup saudara sekarang? Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Dari penampilan diri kita, dari perilaku kita, perkataan dan perbuatan, orang dapat menilai kita. Siapa dan apa yang bertahta di dalam hati kita sekarang. Dan apa yang menguasai pikiran kita. Orang Kristen Yahudi dan Kristen Yahudi selaku alamat surat Roma ini disadarkan bahwa mereka telah meninggalkan corak hidup lama. Mereka telah mengalami hidup baru karena kesatuan mereka dengan Kristus. Kemudian diberikan pencerahan, tuntutan praktis tentang kehidupan yang sepantasnya bagi orang percaya selaku milik Kristus. Jemaat itu harus memelihara kesatuan hidup dengan Kristus yang terlihat dalam perilaku kehidupan praktis. Kita orang percaya selaku milik Kristus, kita terpanggil untuk memelihara kesatuan kita dengan Kristus, yakni hidup menurut roh. Caranya ialah membiarkan Roh Kudus bertahta dalam hati dan memerintah dalam pikiran kita. Hidup menurut kedagingan memang enak dan mengasihkan. Bisa dilakukan tanpa pertimbangan moral etis. Yang penting asal saya senang. Demi diri. Demi kesenangan diri, demi nafsu. Akhirnya yang tercipta adalah keserakahan. Tapi konsekuensinya ialah sangat serius, yaitu maut. Mati secara rohani. Roh itu yang menuntun dan membimbing orang percaya untuk melakukan apa yang berkenan menyenangkan Allah. Sekalipun banyak orang yang tidak senang
ketika kita melakukan apa yang menyenangkan Allah. Roh Kudus juga yang menuntun kita untuk memilah apa yang berguna di antara yang perlu. Karena tidak semua yang perlu berguna bagi kita. Hidup kita benar-benar dikendalikan oleh roh. Tanpa roh, kita tidak mampu mengendalikan keinginan kita. Orang yang dipimpin oleh roh akan mengalami damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup menurut roh. Kami memohon pimpinan roh agar kami mampu menolak hidup menurut daging, tapi dengan sukacita ingin hidup menurut Roh Kudus, agar kami mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.